mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ketua Sidang, yaitu Pak Rusdi, kemudian kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Ratna Dewi Wulandningsih, dan juga Ibu Supriyatin, kemudian kepada dosen penguji saya, yaitu Ibu Diana Vivanti Sigit, dan juga Ibu Erna Haryanti. Di sini saya ingin menyampaikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Biologi berbasis HOTS pada Project Based Learning Materi Ekosistem, yang produknya ini diberi nama Multimedia Interaktif Ekosistem dengan singkatan MI. Berikut ini adalah outline yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu karena adanya abad 21 yang menuntut perkembangan pembelajaran dan mengintegrasikan kecakapan pengetahuan, kemampuan literasi, penguasaan teknologi, serta keterampilan dan sikap. Nah, hal ini menyebabkan target pendidikan dari kita sendiri, yaitu pemerintah menjadikan kecakapan 5C yang merupakan HOTS sebagai target utama kecakapan peserta didik yang harus dikuasai dalam sistem pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan HOTS ini ada dua. Yang pertama dari segi kecakapan atau keterampilan, yaitu critical thinking, communication skill, creative and innovative, collaboration, and confidence. Nah, untuk dari ranah kognitifnya atau pengetahuannya, yang dimaksud dengan HOTS itu adalah C4, yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan juga C6 mencipta. Untuk mencapai HOTS ini diperlukan suatu model pembelajaran aktif. Nah, model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran aktif yang mendukung siswa untuk melakukan kolaborasi dan atau kerjasama. Kemudian, untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materinya, maka diperlukan suatu media. Nah, multimedia interaktif ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih media yang penggunaannya dapat dikontrol oleh pengguna. Kemudian latar belakang ini juga didukung oleh analisis kebutuhan. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yaitu antusias peserta didik dalam mempelajari ekosistem cukup tinggi. Kemudian metode, media, dan alat pembelajaran yang digunakan guru masih monoton. Kemudian handphone memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran peserta didik, dan juga diketahui sebagian dari peserta didik mengetahui apa itu multimedia interaktif. Kemudian ada juga analisis kebutuhan guru. Nah, pendapat guru mengenai multimedia interaktif yang dinilai sesuai dengan kebutuhan siswa karena penggunaannya bersifat fleksibel, sesuai dengan cara belajar siswa. Nah, fokusan dan perumusan masalah dari penelitian kali ini yaitu fokusan penelitiannya adalah multimedia interaktif yang dikembangkan ini berbasis HOTS pada model project based learning. Kemudian dapat dioperasikan dengan handphone. Materi yang digunakan adalah materi ekosistem kelas 10 SMA semester genap. Untuk perumusan masalahnya sendiri yaitu adalah bagaimana pengembangan multimedia interaktif biologi berbasis HOTS pada project based learning materi ekosistem. Kemudian ini adalah manfaat hasil penelitian. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa, guru, sekolah, maupun juga peneliti. Berikut ini adalah kajian pustakanya. Yang pertama ada konsep pengembangan model. Nah, dari penelitian dan pengembangan ini menggunakan model board and gun sudah dimodifikasi oleh Sukmadinata dengan rincian tahapannya adalah di samping ya. Ini ada studi pendahuluan, pengembangan, juga validasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada media pembelajaran. Nah, menurut Newby, media pembelajaran adalah media mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang serta dapat menyampaikan pesan pembelajaran. Selanjutnya ada konsep model yang dikembangkan. Yang pertama adalah multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih media yang berupa media presentasi yang dapat dikendalikan oleh pengguna. Nah, kemudian multimedia interaktif ini dapat digunakan sebagai sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang menunjang pembelajaran dapat berwujud benda maupun orang yang mencakup semua sumber sehingga dapat dimanfaatkan tenaga pengajar untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, multimedia interaktif ini dibuat menggunakan Adobe Animate. Nah, selanjutnya yang kedua ada Project Based Learning. Project Based Learning ini merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang mendukung siswa untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dan dapat melatih siswa dalam bersosialisasi untuk menyelesaikan suatu proyek dalam kelompok. Sehingga di dalam sintaksnya atau di dalam langkah-langkahnya terdapat langkah-langkah untuk membuat proyek. Nah, berikut ini adalah langkah kerja atau sintaks dari Project Based Learning. Kemudian yang ketiga ada Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, yang mana ini merupakan suatu proses penganalisis, merefleksi, memberikan argumen, menerapkan konsep, menyusun, dan mencipta. Kemudian ini adalah proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Jadi maksud dengan
order thinking skill itu ada C4, C5, dan juga C6. Sedangkan dari segi keterampilannya, umumnya itu kecakapan 5C yang merupakan hot itu adalah critical thinking, communication skill, creative and innovative, collaboration, and confident. Kemudian yang keempat adalah materi ekosistem. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016, materi ekosistem ini merupakan materi IPA kelas 10 pada semester genap yang memiliki kompetensi dasar yaitu 3.10 dan juga 4.10. Nah, kerangka berpikirnya dalam pengembangan multimedia ini mengacu pada studi literatur yang diperoleh kesimpulan bahwa seiring perkembangannya teknologi, informasi, dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah memicu perkembangan pembelajaran. Yang awalnya guru berperan sebagai sumber pembelajaran, sekarang hanya sebagai fasilitator. Hal ini dilakukan guna menghasilkan sumber daya manusia yang cakap dalam menggunakan teknologi, kemudian berpikir kritis, cakap dalam berkomunikasi, mampu melakukan kolaborasi, memiliki kreativitas, serta kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dengan demikian, kebutuhan peserta didik dan guru sebagai pelaku dari sistem pembelajaran menjadi lebih jelas, yaitu adanya media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran baru yang dapat melatih untuk meningkatkan keterampilan dan level kognitif peserta didik sesuai dengan tuntutan global. Nah, berikut ini adalah rancangan modelnya yang diambil pada penelitian kali ini hanya 7 tahapan pengembangan board and grill yang telah dimodifikasi oleh Sukmadinata yang terdiri dari 2 bagian, yaitu studi pendahuluan dan juga pengembangan. Nah, peneliti membatasi penelitiannya hanya sampai pengembangan sehingga dapat dihasilkan produk hipotetik yang siap untuk digunakan di uji kelompok besar. Nah, berikut ini adalah metode penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah mengembangkan multimedia interaktif berbasis HOTS pada project based learning materi ekosistem. Kemudian tempat dan waktunya yaitu di SMA N93 Jakarta dari bulan Maret 2020 hingga Februari 2021. Karakteristik produk yang dikembangkan yaitu ada dapat dioperasikan dengan handphone. Kemudian pokok bahasan yang dikembangkan adalah ekosistem, sasaran produknya guru dan siswa, disajikan dalam bentuk aplikasi, kemudian komposisinya itu ada panduan pengguna digital, RPP, bahan ajar, LKPD, serta soal-soal evaluasi HOTS. Nah, kemudian pendekatan dan metode yang digunakan itu pendekatan scientific dengan sintaks model pembelajaran PJBL, metodenya R&D dengan 7 tahapan model pengembangan board and grill yang telah dimodifikasi oleh Sukmadinata. Nah, kemudian ada langkah-langkah pengembangan produknya, terdapat tahapan 1 hingga 7 langkah-langkah pengembangan produk, penelitian dan pengembangan board and grill termodifikasi oleh Sukmadinata sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pendahulu. Dilakukan pengumpulan informasi, analisis kebutuhan siswa dan guru dengan menggunakan instrumen angket dan juga wawancara. Nah, berikut ini adalah kisi-kisinya. Selanjutnya yang kedua, perencanaan dan pengembangan produk. Nah, perencanaan dan pengembangan produk dibuat sesuai dengan analisis standar kompetensi pada silabus dan RPP. Nah, kemudian dibuatlah storyboard dan selanjutnya dipersiapkan seluruh konten isi media yang bersumber dari e-book, textbook, artikel, dan jurnal. Berikut ini adalah jenis data yang diambil dalam penelitian. Selanjutnya ada validitas, evaluasi, dan revisi produk. Nah, multimedia interaktif biologi berbasis HOTS ini diuji untuk mengetahui kelayakan produknya. Nah, pengujiannya dilakukan dalam 2 tahapan utama, yaitu uji coba ahli, di mana uji coba ahli ini dilakukan oleh ahli materi, media juga soal HOTS. Kemudian yang kedua ada uji coba kelompok terbatas yang dilakukan oleh 15 siswa SMA kelas 10 dan 1 guru biologi SMA. Berikut ini adalah kisi-kisinya. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama dilakukan analisis kualitatif dari hasil analisis kebutuhan peserta didik dan hasil wawancara kebutuhan guru kelas 10, sehingga diketahui permasalahan dalam pembelajaran biologi. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui kelayakan produk oleh ahli, hasil dari instrumen uji ahli berupa ahli materi, media, dan HOTS dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya setelah produk dinyatakan layak oleh ahli, hasil dari instrumen uji coba peserta didik dan guru dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan langkah yang sama persis sesuai dengan kelayakan produk oleh ahli.
Nah, berikut ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatifnya. Yang pertama, menjumlahkan skor hasil penelitian yang disesuaikan dengan pedoman skor penilaian. Yang mana nilai skor 9 hingga 10 itu adalah sangat baik, 6 hingga 8 baik, 3 hingga 5 kurang baik, dan 1 hingga 2 sangat kurang baik. Selanjutnya, mengubah total skor yang diperoleh menjadi bentuk presentase menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengubah presentasi yang bersifat kuantitatif menjadi kualitatif menggunakan pedoman interpretasi kelayakan. Entah itu sangat layak, layak, cukup layak, tidak layak, atau sangat tidak layak. Selanjutnya berikut ini adalah hasil dan pembahasannya. Hasil pengembangan model untuk yang pertama ada tahapan penelitian pendahulu, yaitu hasil studi literatur, yang mana diketahui bahwa analisis permasalahannya dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasai HALS dan teknologi. Kemudian analisis sasaran produknya pelaku pembelajaran, yaitu siswa dan guru. Analisis model pembelajarannya diketahui project based learning. Kemudian analisis produk, yaitu multimedia interaktif, analisis materi, yaitu ekosistem. Kemudian dari hasil wawancara guru diketahui bahwa pembelajaran materi ekosistem di sekolah cukup mudah, namun dalam proses pembelajarannya media dan metode yang digunakan guru relatif monoton. Untuk hasil kuesioner kebutuhan peserta didik, sebagian besar peserta didik mengharapkan adanya proyek dan media baru yang menarik. Kemudian handphone memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran peserta didik. Peserta didik mengatakan ujian ekosistem berbasis HOTS itu sulit. Selanjutnya tahapan perencanaan, yaitu menentukan subbab apa saja yang dimasukkan ke dalam aplikasi dengan acuan dari kompetensi dasar 3.0, 3.10, dan juga 4.10. Kemudian dibuat instrumen uji kelayakan ahli materi, media, juga HALS, serta instrumen uji kelayakan guru biologi dan juga peserta didik. Selanjutnya dibuat storyboard. Kemudian ya tahapan pengembangan media. Yang pertama, bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam media disiapkan. Kemudian bahan-bahan dikelola, dibuatlah sebuah multimedia menggunakan Adobe Animate CC 2019. Dan selanjutnya hasilnya akan berupa aplikasi yang dapat dioperasikan melalui Android. Di dalam multimedianya sendiri itu terdapat materi ekosistem, perangkat pembelajaran berupa LKPD, RPP, bahan ajar, dan juga soal HOTS, gambar, video, dan audio. Berikut ini adalah tahap pengujian kelayakan para ahli. Diketahui ahlinya itu ada materi, media, dan juga soal HOTS. Untuk uji kelayakan materi diperoleh interpretasi nilai secara keseluruhan 78,25% dengan interpretasi layak. Kemudian uji kelayakan media diperoleh nilai interpretasi secara keseluruhan 83% dengan interpretasi sangat layak. Kemudian uji kelayakan soal HOTS diperoleh nilai 100% dengan interpretasi sangat layak. Nah, berikut ini adalah tahapan revisi produk awal yang disarankan oleh para ahli. Yang pertama, ini ada ahli materi, yaitu yang pertama, kedalaman materi dan video pendukung disesuaikan dengan tingkatan materi ekosistem SMA. Kemudian yang kedua, menambahkan petunjuk multimedia. Selanjutnya, untuk ahli media sendiri, yang pertama, mencari video yang berbahasa Indonesia dan sesuai dengan tingkatan SMA. Dan bagian ini agak sulit karena diketahui bahwa untuk mencari video yang berbahasa Indonesia dengan relevan yang tidak membuat miskonsepsi itu sangat sulit. Kemudian yang kedua, memperbaiki coding audio pada media. Yang ketiga, mengubah foto pengembang agar dapat dikenali. Yang keempat, menambah peta konsep pada media. Selanjutnya, untuk ahli soal HOTS, dilakukan revisi-revisi soal HOTS seperti pada gambar di samping. Berikut ini adalah contoh dari revisi awal. Nah, selanjutnya ada tahap pengujian kelompok terbatas yang dilakukan oleh 15 orang guru dan juga 15 orang siswa dan juga 1 orang guru. Nah, yang pertama ini ada uji coba guru diperoleh 77,3% dengan interpretasi layak. Nah, selanjutnya ada uji coba peserta didik dengan nilai 87,1% dengan interpretasi sangat layak. Selanjutnya tahapan revisi produk akhir, terdapat saran yang diberikan oleh peserta didik mengenai panduan digital multimedia yang dirasa kurang, sebab tidak adanya keterangan pada tombol sounds. Mengenai sound dapat dimatikan dan dihidupkan, serta dapat diatur volumenya melalui perangkat HP.
Nah, berikut adalah pembahasannya. Pada bagian 1 yaitu penelitian pendahulu, di mana bagian penelitian pendahulu ini terdiri dari studi literatur dan analisis kebutuhan. Dapat diketahui bahwa kebutuhan mendasar pada sumber belajar dan media yang menargetkan HOTS peserta didik, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Kemudian, multimedia merupakan salah satu media pembelajaran yang memiliki daya tarik tersendiri. Dalam penggunaan multimedia dapat dilakukan secara mandiri sehingga peserta didik dapat berperan secara aktif dalam pembelajaran maupun penggunaan teknologi. Kemudian juga diketahui bahwa multimedia yang dibuat ini dapat digunakan sebagai media belajar sekaligus sumber belajar dengan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan HOTS peserta didik baik dari segi keterampilan maupun kognitif. Di dalamnya terdapat sintaks project based learning, membuat proyek berupa diorama mini dan juga diagram daur biogeokimia. Yang di dalamnya ini juga dilengkapi dengan LKPD, bahan ajar, RPP, dan juga soal evaluasi. Kemudian bagian 2-nya yaitu ada pengembangan. Pengembangan ini dilakukan dengan pertama dilakukan perencanaan, yaitu dilakukan analisis kompetensi dasar, membuat storyboard dengan menggunakan PowerPoint, dan mengumpulkan file yang akan dimasukkan ke dalam media. Kemudian dilakukan pengembangan yang digunakan software Adobe Animate CC 2019. Kemudian dilakukan uji coba ahli, yaitu ahli materi, media, soal HOTS, dengan rata-rata interpretasi secara keseluruhan, yaitu 87,1% dengan interpretasi sangat layak. Kemudian selanjutnya dilakukan revisi produk awal. Perbaikan mengenai materi dan video dalam penelitian kali ini tidak dilakukan perubahan sebab video yang digunakan sudah relevan dan tidak menimbulkan miskonsep. Sedangkan rujukan membuat materi terdapat pada buku biologi kelas 10 untuk SMA yang disusun oleh Irna Ningtyas dan diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2013. Kemudian perbaikan soal HOTS yang dilakukan sebanyak 2 kali dan diperoleh jumlah soal akhir sebanyak 30 soal yang semulanya ada 40 soal. Perbaikan yang dilakukan yaitu terkait dengan petunjuk multimedia, peta konsep, foto pengembang, dan juga coding audio. Nah, selanjutnya ada uji coba kelompok terbatas dan revisi akhir. Nah, uji coba kelompok terbatas ini dilakukan oleh 15 siswa dan juga 1 orang guru. Yang diperoleh nilai presentasi rata-rata secara keseluruhan yaitu 82,2% dengan interpretasi sangat layak. Dan perbaikan yang dilakukan itu pada panduan penggunaan digital. Nah, berikut ini adalah rekapitulasi hasil penilaian uji kelayakan produk. Diperoleh presentasi skor rata-rata yaitu 85,13% dengan interpretasi sangat layak. Nah, multimedia ini dikemas dalam bentuk aplikasi yang memiliki ukuran yang kecil sebab video yang ditampilkan merupakan video yang bersumber dari YouTube. Nah, multimedia dapat digunakan dengan koneksi internet maupun tidak, karena koneksi internet digunakan hanya untuk membuka video. Nah, sesuai dengan pendapat Andrian dan Ahmad, multimedia ini menjadi interaktif karena dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga pengguna dapat mengoperasikan multimedia secara mandiri. Nah, bagian ketiga yaitu validasi. Hal ini tidak dilakukan karena saat ini sedang terjadi pandemi yang membuat semuanya dilakukan secara online. Sehingga multimedia memiliki tahapan membuat proyek melalui kerjasama kelompok menjadi tidak efektif. Untuk menghindari bias, untuk menghindari data yang bias, maka penelitian ini diakhiri hingga bagian pengembangan. Selanjutnya kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulannya adalah multimedia interaktif biologi berbasis HOTS pada project based learning, materi ekosistem telah berhasil dikembangkan dengan interpretasi sangat layak, sehingga multimedia sudah dapat digunakan dalam proses pembelajaran biologi materi ekosistem. Kemudian untuk implikasinya, multimedia interaktif biologi berbasis HOTS pada project based learning, materi ekosistem dikemas dalam bentuk aplikasi Android, dapat digunakan sebagai referensi media maupun sumber belajar materi ekosistem oleh siswa dan guru secara mandiri. Untuk sarannya, saran yang dapat diberikan dari penelitian dan pengembangan multimedia ini adalah bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian mengenai multimedia dengan melakukan uji efektivitas pada kelompok besar untuk mengetahui seberapa besar pengaruh multimedia terhadap HOTS peserta didik.
motivasi peserta didik, hasil belajar peserta didik, atau penelitian lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.